checking Pak. Bentar ya, Pak Arman lagi nelfon dia. Oke. Oke, Ger, lanjut. Oke, sebelumnya selamat siang untuk semuanya, untuk Ridwan, untuk Pak Armansyah, untuk Pak Agus, dan untuk Pak Damora. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Geri Geraldus Sinaga dari mahasiswa Teknik Mesin UPNVJ 2021 dengan NIM 210-3110-068. Sekarang ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan progres yang telah saya kerjakan, terutama dalam analisis di aplikasi ANSYS. Untuk awalnya, kita di sini menggunakan modul explicit dynamic untuk simulasi millingnya. Jadi di toolbox sebelah kiri ini ada modul explicit dynamic, kita pilih, lalu nanti kita gunakan itu. Terus untuk step pertamanya kita define geometrinya dulu. Untuk geometrinya sendiri kita bisa gunakan CAD untuk aplikasi CAD apapun itu. Tapi di sini saya gunakan design modeler CAD di dalam si ANSYS-nya itu sendiri. Jadi nggak pakai SolidWorks karena kemarin kendalanya dari SolidWorks itu pas kita convert SolidWorks ke ANSYS-nya terlalu kompleks bentuknya. Jadi selalu gagal pas kita running simulasinya. Jadi sini saya buat sendiri ulang lagi di fitur design modeler dari ANSYS-nya. Terus kurang lebih seperti ini kalau misalnya kita dari design modeler ya. Ini sebelumnya kelihatan ya design modelernya. Ya, aman gak? Aman. Nah, terus mungkin yang penting dari sini, mungkin ini cukup simpel gitu ya untuk membuat geometrinya. Untuk dari dari tools-nya sendiri atau dari platnya. Mungkin platnya kan cukup simpel gitu kan, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Untuk dimensinya dari platnya sendiri, saya pakai dimensinya itu 50 kali 50 kali 40 kali 15. Jadi di sini 50, lebarnya 40, terus extrude-nya itu 15. Terus untuk cutting tools-nya itu sendiri ada, untuk pemotongnya itu ada 3 mata gitu, 3 mata utama gitu di cutting tools-nya yang ada di sini. Yang pertama ini, ya, terus yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Nah, nanti yang 3 mata utama ini yang akan melapas si plat yang akan kita masukkan ke proses millingnya. Terus untuk kedalaman yang kita makan gitu ya di platnya itu setebal 2 mm. Jadi kalau misalnya lihat di sini nanti jarak si platnya ini dari titik koordinat pusatnya ini 2 mm di sini. Jadi yang kedalaman si plat yang dimakan sama cutting tools-nya itu hanya 2 mm. Terus setelah udah selesai desain modelernya, kita balik lagi ke modul project-nya. Terus kita tentukan engineering datanya. Di engineering data ini kita menentukan material yang akan kita gunakan untuk baik si cutting tools-nya atau si platnya itu sendiri itu. Terus dari arahan Pak Arman kemarin, saya disuruh untuk memilih materialnya itu, untuk si cutting tools-nya itu baja, dan untuk platnya itu si aluminium. Jadi di sini saya milih material steel 1006 dan aluminium 7039. Yang tentunya ada. Saya boleh nggak? Ger, Pak mau naik ya? Iya ya. Silakan. Untuk pemilihan material tool yang steel, sejauh yang kamu cek di ANSYS itu ada berapa, bisa divariasikan lagi nggak jenis materialnya? Ada nggak di sana itu misalnya baja untuk tipe sekian,
Ada template-nya atau kita harus input data material tersebut? Kalau misalnya untuk variasi materialnya itu kita bisa lihat di sini, Pak, di data source-nya. Kita klik engineering data source-nya, terus kita pilih, karena dia tadi explicit dynamic, kita pilih explicit material kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di explicit material ini, ada banyak itu. Misalnya nih, ada aluminium 1100O gitu. Terus ada macam-macam aluminium yang lain. Terus ada lagi yang tadi, kalau misalnya steel kan baja. Steelnya itu kita bisa pilih variasi yang lain juga. Ini ada 1006, ada 43, 40, steel S-7 gitu. Hold sebentar, saya mau tanya ke Pak Agus ya. Agus, untuk material bajanya itu tipe yang mana? Nanti material bajanya ini kan toolsnya tidak ada di spek ini. Nanti di-input aja, Pak. Di-input bisa? Bisa. Artinya kita nambah library. Iya, custom nanti ya. Caranya Ger, bisa custom kan, Ger? Bisa, tapi kita harus tahu propertinya, Pak. Jadi bukan cuma nama materialnya, kita harus tahu density-nya berapa, specific head-nya berapa. Yang dimaksud Pak Arman itu, Ger? Iya, Pak. Ya, betul. Jadi kita bisa input macam-macam properties ya ke dalam ANSYS ya. Iya. Oke, good. Next, Ger, silakan. Terus kan tadi kita udah dapat nih si material steel sama buat si platnya aluminium. Terus kita tinggal input si material yang kita inginkan tadi ke modulnya lagi ke sini. Setelah diinput kan udah kalau misalnya udah kebaca kayak gini, steel sama aluminium yang kita pilih, ya udah kita tinggal next ke step selanjutnya. Step selanjutnya kita tinggal desain model yang mau kita rancang bagaimana. Terus kita tinggal klik 2 kali modelnya, kita masuk ke modul ini, explicit dynamic-nya. Nah, untuk step awal dari modul ini, kita perlu mendefine si material dari masing-masing bendanya ini. Misalnya yang cutting tools kan tadi kan kita mau dia materialnya dari baja. Berarti kita tinggal pilih dari assignment-nya ini. Nah, assignment-nya ini otomatis masuk kalau misalnya kita tadi udah define engineering datanya. Jadi pas kita udah input engineering datanya, udah otomatis masuk ke sini. Terus kita tinggal pilih, kita mau pilih yang mana untuk cutting tools-nya. Karena kita tadi pilihnya baja, ya kita tinggal pilih yang steel 1006. Terus yang untuk materialnya, untuk platnya, kita pilih aluminium dari material assignment-nya. Saya setuju ya. Aluminium seri, kalau boleh balik ke material, aluminium seri 5 ada nggak? 5.000. Aluminium seri 5.000. Sebenarnya 7.000 oke sih, cuma pengen memastikan aja apakah sudah memang ada di situ. Kalau enggak nanti kita input material seri 5.000. Karena kita ada ketertarikan di aluminium seri pertama dari seri 2.000, seri 5.000, 6.000 dan 7.000. Kalau misalnya 5.000 nggak ada, Pak. Dari sini langsung dari 2.000, 6.000 langsung 7.000. Oh, gitu. Berarti nanti kita bisa custom ya, Pak? Iya. Oke, Ger. Begitu juga termasuk baja ya? Kalau yang bajanya cuma ada yang 1.000 aja, Pak. 1.000 aja ya? 1.000 sama 4.000, 4.340. 4.000 ya? Oke. Kita di mana berapa, Pak? Baja ST. Kita di baja 4.000. Itu kan tools tinggi kan? Tools ya. Hard steel ya. Tapi ada kodenya, Pak? Paling kita masukin data properties-nya. Ya, Ger. Makasih, Ger. Lanjut, Ger. Sip. Nah, terus setelah kita udah input material assignment-nya, kita tentuin koordinatnya. Koordinat untuk si cutting tools-nya sama platnya. Nah, untuk si koordinat
cutting toolsnya kan, cutting toolsnya itu kan bergerak memutar kan. Jadi di sini itu ada tipe koordinat itu, ada koordinat Cartesius atau silindrikal gitu kan. Ada koordinat Cartesius atau koordinat polar gitu. Nah, karena di sini dia memutar gitu cutting toolsnya, kita pilih koordinat yang silindrikal gitu, biar lebih mudah nanti untuk penentuan pergerakan si cutting toolsnya. Terus untuk ini, untuk cutting toolsnya kurang lebih seperti ini nanti koordinatnya. Yang Y-nya ini memutar ke searah jarum jam. Terus dan untuk si pelatnya sendiri kita pakai koordinat Cartesius. Oh, jadi ada dua koordinat ya. Satu koordinat workpiece dan satu koordinat tool. Iya. Oke, global koordinat adalah di workpiece, lokal koordinat adalah di tools ya. Iya. Oke, good, thank you. Next. Terus selanjutnya kita lakukan meshing. Di sini kita kalau misalnya di ANSYS tinggal klik kanan aja bagian mesh-nya, terus kita bisa generate mesh langsung. Tinggal kita generate langsung ke generate sendiri gitu, otomatis. Baik si cutting tools-nya atau si pelatnya. Terus karena kita di sini fokusnya ke pelatnya itu, jadi si pelatnya ini kita bikin meshing-nya itu semakin kecil gitu, agar lebih bagus lah untuk nanti analisisnya. Jadi kita klik kanan di meshing-nya, kita insert dan kita pilih sizing jadi kita sizing ulang si mesh dari si pelatnya, nggak ngikutin otomatis dari ANSYS-nya. Nah, jadi kita pilih sizing, terus kita pilih untuk elemen size dari si mesh pelatnya ini kita pilih 1 mm. Terus tinggal kita generate mesh, nanti ke mesh sendiri untuk si cutting tool-nya sama si pelatnya. Kurang lebih meshing pelatnya seperti ini. Kalau boleh tahu berapa elemennya untuk jumlah elemen yang ada di plat itu? Berapa banyak elemen sama node? Kalau gitu berarti tinggal kaliin aja ya, Pak. Kok soalnya saya belum sampai situ, Pak. Untuk mengetahui. Kalau misalnya itu kan kita tinggal kaliin aja, tadi kan dimensinya kan 50 kali 40 kali 15. Berarti kalau misalnya satu kotaknya ini dia 1 mm kali 1 mm kali 1 mm, tinggal kita bagi sama volume aslinya aja. Datanya ada, Ger. Itu sudah terekod, Ger. Ada sebenarnya. Jadi jumlah mesh itu ratusan ribu, jutaan itu udah ada, Ger. Bisa ada sendiri. Nanti bisa di ANSYS-nya sudah mengeluarkan nanti ada. Oh, itu dia. Oh itu. Paling bawah kan? Statistik 3.000, 36.000 ya. 38.000 elemen dan node-nya 35.000. Nah, itu secara jumlahnya, tapi nanti secara detailnya dalam bentuk list data list nanti. Ada nanti. Jadi kita ingin tahu gaya di node sekian, nanti tahu stresnya berapa. Oh, itu. Lengkap nanti, Ger. Tunggu tenang aja. Oke. Thank you, Ger. Lanjut, Ger. Udah, terus setelah kita udah generate mesh-nya, kita tentuin body kontaknya, jenis kontak yang terjadi antara cutting tools-nya sama si pelatnya. Nah, karena kita kan kemarin Pak Arman mengatakan kita mau analisis ke panasnya gitu kan, ke gesekan. Jadi di kontaknya ini, connection kontaknya, kita pilih type-nya itu yang frictional. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang lain, ada yang frictionless dan frictional. Kan kalau misalnya kita mau berbicara gesekan dan panas kan berarti kita harus ngambil yang frictional. Nah, ya udah, terus untuk kontak bodies-nya kita pakai yang cutting tools, terus yang targetnya kita pilih yang material. Jadi nanti si ANSYS ini bakal ngebaca si kontak bodies-nya ini, si cutting tools ditargetkan ke si pelatnya ini. Terus setelah kita tentukan ininya, connection contacts-nya,
kita masuk ke bagian explicit dynamic-nya, ke analysis settings. Nah, untuk analisis nggak langsung analisis setting, tapi ke displacement dulu. Displacement dulu. Nah, berarti kan ini kan untuk kita pilih modul dari explicit dynamic-nya. Di insert ini ada modulnya lagi untuk ada displacement atau velocity gitu kan. Kita pilih yang displacement. Terus untuk displacement-nya kita mau si platnya ini yang bergerak, terus si cutting tools-nya ini yang berputar gitu. Jadi si displacement untuk platnya ini kita arahkan ke platnya ini, kira-kira kita bikin dia bergerak 75 mm ke kiri. Jadi si cutting tools-nya yang diam, si platnya yang bergerak ke kiri. Si platnya kita bikin 75 mm ke kiri. Terus si cutting tools-nya kira-kira kita bikin, tadi kan kita udah bikin si koordinat si cutting tools-nya ini berputar secara jarum jam. Jadi kira-kira kita bikin 1080 derajat untuk si koordinat Y-nya. Jadi kurang lebih 3 kali putaran si cutting tools-nya ini. 360 kali 3. 3 kali putaran penuh. Terus setelah itu kita tinggal tentuin. Kecepatan putarnya di set juga nggak? Ya. Kemarin saya udah coba nih, kan Pak, ada modul yang velocity, Pak. Kan ada displacement atau velocity kan. Sebenarnya kita bisa pilih velocity gitu, Pak. Tadi kan kita pas di analisis settings ini, kita pilih waktu simulasinya atau end time-nya itu cuman 0,0005 second gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin pakai kecepatan, bakalan sulit untuk menentukan berapa putaran gitu per 0,0005 second. Jadi menurut saya lebih mudah kita pakai displacement aja gitu. Karena kita udah nentuin ke koordinat polar kan untuk koordinat sistem si cutting tools-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin ke velocity, Pak. Kalau velocity kan kecepatan putar itu kan bisa dalam radian per second atau RPM kan. Nah, sementara di analisis settingsnya ini yang cukup masuk akal untuk waktu simulasinya itu kisaran 0,001 atau di bawahnya gitu. Soalnya kalau misalnya kita bikin 0,1 second aja itu bisa sampai 2 atau 3 hari simulasi gitu. Jadi setidaknya dapat 0,005 second ini udah cukup ideal. Jadi ditentuin dari 0,005 second ini karena tadi itu kalau misalnya kita radian per second kan jadi nggak kelihatan. Kalau misalnya kita bikin 500 radian per second, kalau misalnya dia dalam 0,0005 second itu kan belum kelihatan muter sama sekali kan, Pak? Iya. Makanya jadi saya di sini pakai displacement aja. Jadi dalam 0,0005 second itu dia udah berputar 360 kali 3. Jadi 3 kali putaran si cutting tools. Jadi cukup kelihatan. Jadi setiap 3 kali putaran dia bergerak ya, maju. Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Dan tinggal setiap 0,0005 second itu udah berputar 3 kali putaran itu kan udah masuk akal juga kan, Pak, untuk alat milling gitu. Cuma nanti kita konversi aja, hitung kira-kira dalam 0,05 tadi kira-kira berapa RPM putarannya gitu. Mungkin tidak dimasukkan ke ANSYS, tapi kita bisa kira-kira mengkonversi lah setara dengan apa gitu, setara dengan berapa RPM gitu. Karena di dalam parameter yang umum lazim digunakan di proses milling itu adalah putaran RPM, kecepatan gerak, dan kedalaman. Karena memang ini tiga parameter udah masuk sih.
mungkin nanti ketika kita akan undang tim ANSYS, kita akan cari tahu barangkali mereka punya cara yang lain sehingga kita bisa mengkonversi cara tadi ke dalam bentuk RTN. Atau gini dulu deh mungkin Gary, next usulan dari saya, kira-kira bisa nggak ditentukan 0,05 second per 3 kali putaran ya? Itu setara dengan berapa RPM? Itu aja. Next-nya. Soalnya kita nanti akan variasikan, Ger. Jadi kita akan variasikan parameter itu bisa dari 1000 kenaikannya per 100. Jadi 1000, 1100, 1200, 1300 sampai seterusnya. Nah, artinya ketika variasi itu kita akan bermain di situ, kita sudah tahu bagaimana caranya kita mengakalinya di dalam ANSYS-nya. Itu aja sih mungkin tambahan dari saya. Good, next silakan Fir. Nah, setelah kita udah tentuin untuk explicit dynamic-nya, untuk si displacement-nya, untuk pergerakan si cutting tool sama platnya, kita bisa ke analisis settings-nya gitu. Kita bisa pilih mau sampai berapa lama si cutting tool sama plat ini disimulasikan dalam proses millingnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya milih waktunya 0,0005 second gitu. Karena ini relatif ideal gitu untuk waktu simulasinya. Kemarin juga saya udah sempat coba untuk waktunya 1 second gitu kan, Pak. Tapi setelah 2 sampai 3 hari simulasi itu pas di progres 80% itu dia gagal. Itu juga yang saya coba pelajari lagi, Pak. Jadi saya coba di 0,0005 second ini dan ini berhasil. Nah. Oke, boleh tahu nggak kenapa ide kamu bagaimana bisa menemukan kok? Kamu pakai yang di 0005 itu dari mana? Kok kamu bisa mengidekan gitu? Bisa ceritain? Karena saya coba dari 1, Pak. Kalau misalnya saya coba 1 kan sekitar 3-4 hari kan estimasi waktunya, Pak. Terus itu gagal. Terus saya coba 0,1 gagal juga, 0,001 juga gagal. Terus saya coba 0,005 berhasil, Pak. Jadi saya try and error. Oke, good. Benar, Pak. Good. Next, silakan ya. Nah, terus sudah kita tentuin pergerakannya, kita tentuin waktu simulasinya, kita tinggal ke solutionnya, kita klik kanan dan kita solve gitu. Ini karena udah di solve, jadi nggak bisa di solve lagi. Ini kan ada solve di sini di toolbar atas. Kita tinggal pencet solve, terus nanti udah mulai running progressnya. Nah, terus di sini untuk solution information-nya kita munculkan gitu, kita mau apa gitu. Misalnya di sini kan di solution-nya kita setelah progres simulasinya tinggal kita pilih, kita mau pilih stress tool, deformation, strain atau stress gitu. Nah, untuk kita bisa lihat animasinya atau video simulasinya ini, kita harus pilih salah satu fiturnya. Kita bisa pilih equivalent von Mises atau yang lain. Nah, contohnya di sini ada total deformation nih. Jadi di sini nge-frame, bro. Enggak, ini belum mulai. Nah, terus kalau misalnya kita bisa pilih berapa frame per second gitu. Berapa frame dan berapa detik simulasi yang berjalan. Nah, berarti kan di sini yang paling jelas itu kita bisa pilih yang 100 frame gitu kan. Supaya semakin jelas si animasinya ini. Terus kalau misalnya lambat atau cepatnya kita tinggal pilih mau 0,5 second sampai 10 second gitu. Nah, terus tinggal kita play. Nah, kurang lebih seperti ini. Wow. Wonderful.
Oh, benar gitu Kak. Iya. Tapi sampai sini gitu. Iya kan. Kecepatan itu. Speednya. Tapi cuma speed ininya kecepatan kan? Nah, speednya. Speed travel. Sorry, feedingnya kecepatan. Feeding yang gitu. Travelnya maksudnya. Iya, travelnya. Ada sedikit tanggapan dari Pak Agus, Gary. Proses simulasinya udah mantap nih. Bagus sekali. Udah bagus banget gitu ya. Tinggal mungkin yang agak sedikit mustahil di dalam proses milling itu travelnya di sini terlihat cepat sekali. Mungkin bisa dikurangin ya kecepatan travelnya, maksudnya kecepatan gerakan majunya. Di sini berapa meter per second kecepatannya? Mungkin bisa dikurangin nih. Lebih lambat. Ini udah paling lambat, Pak. Diperlambat ya. Kalau untuk produksi mungkin cukup. Kalau untuk nampilin untuk demo bisa diperlambat nggak? Untuk demo. Nah, untuk demo. Kalau untuk demo ini agak cepat seperti ini. Kalau untuk membuat produk mungkin iya, karena kan disesuaikan dengan siklus lainnya. Nah, ini bisa diperlambat nggak feedingnya? Kemajuan si kotaknya. Iya. Kemajuan si kotaknya ya. Kemajuan kotaknya. Karena feeding itu kan satuannya milimeter, bila bisa milimeter per sekon, bila milimeter per tut. Milimeter per tut. Ya. Tergantung ya, sama aja. Ini milimeter per second. Nah, ini milimeter per second. Mungkin nggak, Ger, diperlambat sedikit ya. Parameter mana yang mesti dirubah? Kalau di sini, Pak, untuk animasinya itu dia batasnya itu cuma sampai 10 second, Pak, yang paling lambat tuh. Bukan, Ger, si kotak nyamperin si itunya miliknya diperlambat. Maju kotaknya diperlambat. Ini yang gerak kotaknya kan toolnya kan? Iya, Pak. Nah, iya. Yang gerak benda kerjanya kan ya, Ger? Iya, Pak. Nah, gerakan benda kerjanya bisa nggak diperlambat maksudnya? Kalau gerakan benda kerjanya diperlambat, kemudian muternya toolnya dipercepat, mau mantap banget. Dan toolnya dipercepat, muternya malah. Ya. Oh, berarti ya. Berarti otomatis harus toolsnya yang dipercepat, Pak, supaya kelihatan si plotnya yang lebih lambat. Kalau memungkinkan, cutting toolsnya dipercepat, putarannya, terus gerakan benda kerjanya diperlambat. Nah, itu mantap sekali. Itu parameter mana juga? Kalau pelatnya kayaknya nggak bisa diperlambat lagi, Pak. Soalnya dia kan kita udah tentuin si displacement-nya ini, Pak. 75 mm gitu. Nah, displacement-nya dirubah. Ya, displacement-nya bisa dirubah nggak? Bisa disetting lagi. Bisa disetting lagi nggak? Lebih lambat lagi ya? Displacement-nya berarti. Bukan 10 second, tapi mungkin di bawah itu. Mungkin tapi ini oh iya baik banget nih, Pak. Berarti gimana, Pak? Solvingnya lama nggak ini? Runningnya, ya. Programnya? Enggak, ini lama, Pak. Kalau ini solvingnya iya 3-4 jam, Pak, kalau di laptop saya, Pak. Mungkin, Pak, kalau misalnya diperlambat, kalau misalnya kita berbicara diperlambat, berarti kita perbesar si displacement dari platnya gitu, Pak. Jadi misalnya kita bikin diperpanjang lagi. Ya, artinya itu bisa, Gary, ya. Bisa. Menurut saya, kalau nanti Gary bisa mempercepat RPM-nya, tool-nya, kemudian memperlambat gerakan benda kerjanya, itu lebih mantap simulasinya. Maksudnya lebih mantap tuh gini, Gary, lebih mendekati proses yang sesungguhnya yang dilakukan dalam proses milling di industri gitu. Sebenarnya proses milling itu seperti itu, dicepetin toolnya, gerakan putarnya, tapi benda kerjanya bergeraknya lambat gitu. Supaya apa? Supaya menghasilkan. Nah, itu bisa cepat kan? Kalau cepat ya bisa, Pak. Tapi kan diperlambat ini kan, Pak. Ya, animasinya. Ya, maksudnya bukan animasinya. Bukan animasi, bukan ya dari. Nah, maksudnya si toolnya putarannya secepat ini nih, terus tapi benda kerjanya lambat. Iya. Bisa di displacement-nya nanti dirubah, diganti ya. Kemudian itu juga
Kalau untuk simulasi, depth of cut-nya jangan terlalu tebal, itu kan 2 mili ya, Ger ya? Iya, Pak. Kalau 2 mili itu ada dua kemungkinan. Bisa toolsnya patah, kalau di aktual ya, benda kerjanya rusak. Jadi kalau bisa, kalau simulasi seperti ini itu yang tipis saja, 0,1 mili atau 0,5 itu maksimal. Nggak apa-apa kan, soalnya ini Ya. saya, Ini udah bagus, ini udah bagus. nggak apa-apa, ini kan baru coba-coba. Iya, coba-coba. Nggak apa-apa. Nanti ini bisa dijadikan data, itu kan nanti kan chipnya juga bisa dicari loh. Ya, chipnya juga bisa dilihat nanti, chipnya seperti itu. Kemudian reference juga kalau nanti punya struktur mikro bisa dilihat juga nanti. Iya. Proses berjalan. Nah ini kan kalau saya lihat toolsnya, ini kan prosesnya kan ini kan down milling nih, bukan up milling nih. Jangan main, jadi dari bawah. Down milling, jadi coba bentar. Oh, sudah benar up milling ini. Benar ya? Udah benar. Up milling itu benar. Kalau down milling itu nanti kekasarannya nggak bagus. Ini benar. Jadi memang si mata potongnya makan. Kalau down milling itu pantatnya yang makan. Kalau ini depannya, ini udah bagus ini. Ini up milling ini. Oke, udah bagus ya. Cuma itu aja. Makanya seadanya ya kalau solvingnya bisa 4 jam ya jangan lah. Kita nunggunya sampai 4 jam. itu mah artinya displacement-nya bisa dirubah. Ya, seperti itu. Kemudian depth of cut-nya juga jangan di 2 mili. Ya di industri nggak ada yang makan 2 mili sekali makan. Ya. Apa-apa dia? Maksimal di 0,5. Ini udah bagus. Nanti dicoba-coba lagi. Coba lagi aja Ger yang ini sharp depth of cut-nya dari 0,1, 0,2. Biasanya kan kalau di industri kan memang 0,5 itu untuk roughing. Untuk finishing ini biasanya di 0,1 maksimal 0,05. Nah, itu kan tergantung prosesnya roughing atau di finishing. Artinya itu bisa dijadikan data nanti untuk studi untuk mahasiswa. Roughingnya seperti apa? Itu kan permukaan yang kena cutting tool juga bisa dilihat tinggi sama kanannya. Seperti ini dampak seperti itu dampaknya karena dari depth of cut-nya tinggi. 2 mili. 2 mili ya. Ya. Jadi dia kayak gitu ya Kang ya. Sama feedingnya juga kecepatan. Feeding ini berarti di sini itu displacement. Iya. Memang yang baru dicoba pakai displacement ya. Kalau velocity belum bisa ya, Ger? Iya, Pak. Kemarin saya udah coba yang velocity juga, Pak. Tapi ya itu tadi, Pak. Waktunya sampai berhari-hari, terus pas udah mau selesai, Pak, udah 80% gitu simulasinya, si ANSYS-nya bilangnya gagal gitu. Energi faktornya terlalu besar gitu. Nanti saya coba lagi mungkin. Sebetulnya bisa sih, Ger. Ya hanya mungkin belum pas aja settingnya, Ger. Iya, Pak. Gary akan beritahu nanti pasnya di mana. Nanti kita akan ada sesi lagi Ger dengan ANSYS. Sebenarnya minggu ini saya undang mereka. Sayangnya mereka full minggu ini dan dia meminta minggu depan. Nah, kalau minggu depan kita ada waktu dan semua siap untuk ini lagi, kita dengarkan nanti dari ANSYS, kita minta pendapat mereka dan kita minta solusi dari mereka untuk mengatasi masalah tadi kecepatan ya, velocity. Gitu. Tapi nggak apa-apa Ger, ini menurut saya udah langkah yang progres yang sangat bagus. Tinggal kita nanti disempurnakan lagi aja. Pak Arman. Iya. Di kafe di milik. Ya. Pada mana? Iya, suara saya bisa terdengar jelas, Pak. Bisa dengar. Bisa. Iya, saya turut ikut nyimak tadi Pak di silakan. Oh iya dong. Iya. Join Pak. Iya. Kalau boleh saran Pak, ini kan kalau saya memperhatikan model mesh-nya ini kan masih uniform Pak ya. Uniform itu artinya seragam. Artinya kalau saya perhatikan kotaknya itu antara yang di kotak-kotak ini Pak nih. Yang kotak-kotaknya itu kan mesh-nya itu sama semua uniform. Iya. Nah, kalau saya nanti coba kalau
ingin menganalisa lebih detail itu karena ini ada proses kontak antara apa namanya itu mata pahat ya dengan objek yang mau dipahat. Itu bagian itu yang dibuat mesh-nya lebih rapat, Pak. Oh iya, betul Pak. Betul. Kita ngamatin di zona itu kan Pak ya, apa namanya, zona pemotongannya ya yang mau dibuat itunya. Iya. Dibuat Betul. mesh-nya lebih. Mesh-nya. Ini kan uniform nih. Artinya kotak-kotaknya sama semua. Nah, kalau dibuat di detail kan nanti ada mesh independent test, nanti bisa dipelajari tentang pola bentuk mesh yang yang baik untuk model simulasi. Kemudian tadi saya mendengar ada beberapa komentar yang error. Nah, untuk ANSYS ini sebetulnya ANSYS ini cukup mudah ya. Kalau yang tadi itu errornya tentang apa? Warningnya. Ada bisa ditampilkan nggak warning errornya di mana dari simulasinya? Ya. Boleh saya bantu Pak Damora untuk menjelaskan ke kita. Jadi maksudnya gini, Ger. Ketika kamu tadi bicara mengenai setting kecepatan sampai berhari-hari, akhirnya kan muncul error tuh. Barangkali ada error atau warning gitu ya. Ketika kamu mencoba 0,1 atau 0,01, 0,001. Nah, kira-kira ada warning seperti apa yang ditanya pada Mona tuh, ada warningnya tuh ada apa? Bisa nggak? Ketemu nggak? Atau kamu screenshot nggak warning listnya? Yang kemarin itu sempat saya screenshot Pak, bentar Pak. Oke. Ini kelihatan ya Pak? Ya. Ya, oke. Nah. Berarti di sini ada tulisan error ya. Error, teksnya itu solver, error, energi error too large. Nah, oke, kata kuncinya itu adalah energi error too large. Kemudian coba masuk ke menu help-nya ANSYS di di softwarenya. Oke, masuk ke ANSYS ya. Ya, masuk ke ANSYS, help. Nah, di situ ada help, kemudian diklik help-nya. Help-nya oke. Udah diklik. Nah, di situ ada cari ya, ada gambar kaca pembesar. Kaca pembesar yang icon kaca. Nah, ketik aja kata kunci tadi energi error ya. Energi too large. Ya. Nah, nanti bisa melakukan tracking dari sini nih penjelasannya. Dia energi error too large atau solver error. Ya, nah ini bisa dibukain satu-satu. Lihat ininya softwarenya itu mechanical ya, cari yang penjelasannya kan dia juga ada yang menjelaskan CSX, ada yang menjelaskan secara fluent. Nah, cuman disesuaikan dengan yang tools yang dipakai ini adalah explicit dynamic. Ya, betul, explicit dynamic. Nanti bisa ditelusuri errornya kenapa gitu. Iya, Pak. Karena di simulasi ini banyak sekali hal yang menyebabkan error. Yang pertama matematika modelnya kurang sesuai, sehingga pada saat melakukan hitungan atau kalkulasi juga tidak mencapai konvergennya tidak ketemu. Kemudian penentuan kondisi batas, boundary condition, kemudian model mesh juga memberikan pengaruh, juga menimbulkan error. Oh gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih nih. Input yang sangat bagus, berharga banget. Makasih Pak.
bisa nanti dicoba lagi Gary ya, dari mana error itu bisa muncul, kemudian nanti di trace aja seperti apa ini nanti. Ya ini untuk meshing juga Gar, memang sih untuk benda kerjanya meshingnya diperkecil ini Iya, skalanya. kurang kecil loh. Kalau misalnya Bapak bilang tadi kedalamannya cuma 0,1 berarti si meshingnya harus lebih kecil dari 0,1 juga kan, Pak? Biar bisa lebih jelas. Iya, objeknya kan benda kerja. Kita kan akan menganalisa benda kerjanya yang meshingnya dikecilkan. Tapi kalau untuk meshing itu memang tergantung dari kontur benda kerjanya. Kalau misalnya simetri, simetri ya bakalan sama juga kan, Pak, step meshingnya. Akan sama semua. Dan itu sifatnya harus volume kalau mesh itu ya. Volume. Jadi kalau meshnya di adjust seperti itu ya ke dalam-dalamnya ya seperti itu. Ya, nanti ya itu aja untuk benda kerja meshnya dibuat kecil nanti. Sementara untuk cutting toolnya cukup. Kita kan yang jadi objeknya kan benda kerjanya. Mungkin benda kerja yang kecil mungkin di ujung aja kali. Bagian yang bersentuhan aja. Meshingnya. Meshing itu sifatnya volume keseluruhan. Jadi kalau di adjust ya semua. Untuk tool berarti semuanya. Jadi makanya yang di adjustnya kan ini kan ada dua objek, cutting tool sama benda kerja. Benda kerjanya aja yang meshingnya dibuat kecil. Kalau cutting tool nggak boleh cukup. Karena kita yang menganalisa ininya. Terkecuali kita mau menganalisis cutting tools-nya lain lagi. Bagaimana dapat cutting tools? Jadi dia ada beberapa ini nanti ada dua objek yang bisa dijadikan dalam satu model. Dalam satu model bisa cutting tool atau benda kerja. Kalau cutting tool paling nanti deteksinya seberapa banyak, deformasinya terhadap tool. Dengan cycle time sekian sehingga nanti umur toolnya sekian. Nah, komparasinya dengan apa nanti? Dengan uji lelah kalau mau. Iya, kira-kira gitu ya Gary ya. Bagus ya, udah bagus ya. Ini mah tinggal di otak-atik aja nanti biar nanti asal persapasnya bagus. Ya, seperti itu. Wah. Boleh nih MBKM di pakai Pak. Siap ya Ger? Kita lihat aja Pak. Oke. Bagus ya, bagus. Terima kasih. Good. Nanti dicoba di otak-atik lagi. Kemudian yang tadi input dari Padamora sangat bagus, bisa dilihat dari errornya, di tracking errornya dengan menggunakan help. Terus juga input dari Padamora bagus, memang dari meshing bisa diakalin lagi. Lokasi-lokasi yang perlu size meshingnya diperkecil, itu 2 poin baik ya. Kemudian kecepatannya, tadi kecepatannya. Kalau kecepatan itu berhubungan dengan spindle. Kalau feeding itu berhubungan dengan benda kerja. Seperti itu. Kan kalau kecepatan itu diambilnya biasanya dari putaran spindle. Putaran tool ya. Jadi kalau kecepatan tool itu ke spindle larinya, kalau kecepatan benda kerja itu larinya ke feeding nanti. Ke feedingnya. Seperti itu. Oke. Udah bagus ya, tinggal ini aja. Sekarang kita udah lihat nih hasilnya. Nah, kita mau lihat ini dari temperature, kemudian force itu gimana caranya? Munculinnya. Dampak-dampaknya. Dampak ini ya Pak, dari simulasinya ini Pak. Ya, dimunculin aja force-nya seperti apa, dari sisi sisi force, dari sisi temperature itu bisa nggak kita lihat? Kalau dari temperatur kayaknya untuk di explicit dynamic ini nggak ada temperatur Pak. Soalnya kemarin kan yang waktu dari yang Pak Jatmiko itu Pak bilang juga harus ditambahin coding tersendiri kan Pak untuk masalah pengaruh temperatur si cutting tools atau si platnya. Gitu. Jadi iya harus memasukkan UDF Pak, user defined function. Iya Pak, UDF Pak. Kemana Pak Damara? Ini Pak memasukkan UDF, user defined function. Ada tambahan ya Pak? Ada tambahan ya Pak ya? Iya, jadi kalau saya waktu itu kalau di fluid mekanik itu misalkan saya mensimulasikan tentang
aerodinamika. Aerodinamika itu lalu ada apa? Aliran jet ya, jet continue, kemudian ada jet sintetik. Nah, di bagian ini yang uniknya jet continue itu kan aliran fluidanya mengalir terus ya, terus menerus. Nah, tapi kalau di jet sintetik ini pola alirannya berbeda. Ada aliran menghisap, meniup, kemudian ada aliran menghisap, ada tiup, hisap, tiup, hisap. Nah, karena pola aliran ini dilakukan secara periodik atau secara kontinu, secara default dari software Fluent itu nggak ada apa untuk settingan seperti itu. Akhirnya yang dilakukan adalah dengan membuat definisi apa UDF, user defined function, dengan apa memodelkan model matematika yang fungsinya itu adalah fungsi sinusoidal. Jadi pola aliran jetnya itu menyerupai gelombang sinus. Nah, itu saya memodelkan itu. Nah, saya rasa di bagian ini juga seperti itu. Kalau nggak ada ANSYS itu bisa masuk ke UDF, user defined function. User defined function itu yang ini ya Pak, yang apa? Kalau nggak salah Pak Jatmiko dia pakai apa sih namanya tuh? Membuat program Pak, buat program di Notepad untuk menentukan kondisi batas. Misalkan ini contohnya ini kan struktural ya. Di software ANSYS itu kan general atau umumnya kan seperti material steel, baja, iron, maksudnya besi, kemudian tembaga dan lain itu sudah ada. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya materialnya itu adalah bambu atau misalkan materialnya itu terbuat dari kayu jati, itu kan tidak ada mechanical properties-nya. Nah, karena nggak ada mechanical properties-nya, lalu untuk material tersebut bisa dibuatkan UDF-nya dengan terlebih dahulu kita melakukan karakterisasi berapa nilai mechanical properties dari material tersebut dibuatkan, lalu nilai-nilai apa saja yang dimiliki oleh material tersebut baru nanti di input di software. Modelnya yang Navier-Stokes itu bukan Pak? Yang Navier-Stokes itu Navier-Stokes. Kalau di fluid mekanik itu Navier-Stokes, persamaan Navier-Stokes. Jadi ada persamaan aliran turbulen, kemudian ada persamaan aliran energi, perpindahan panasnya yang dimodelkan, kemudian ada persamaan friction ya, gesekan antara wall, dinding dengan fluida yang mengalirnya itu definisikan. Artinya Navier-Stokes itu kan sebenarnya ini model matematika ya Pak. Jadi kita bisa pakai aja model matematikanya untuk IDF tadi ya. Ya betul Pak. Jadi kalau di CFD itu misalkan UDF ya. UDF itu kan model turbulensinya banyak Pak turunannya. Ada model K epsilon, ada K omega, ada SST, stress transport, kemudian ada LAS, latte dissimulation, ada lagi model yang baru ini yang keluaran K omega, itu juga ada lagi dibagi-bagi lagi. Nah, untuk model turbulensi ini kan fenomenanya unik ya. Jadi misalkan turbulensi di dalam pipa dengan turbulensi di udara, misalkan di aerospace atau di pesawat itu kan berbeda. Kalau yang ada aliran internal flow, ada dengan aliran external flow. Nah, model turbulensi K epsilon, misalkan dia cocoknya untuk model turbulensi free stream, aliran bebas. Tapi kalau ketika digunakan model ini untuk aliran di dalam pipa, nah hasilnya kurang sesuai dia, karena ada bagian-bagian tertentu yang
misalkan pipa ini banyak mengalami lengkungan atau banyak mengalami belokan atau radius tertentu. Nah, itu model turbulensinya tidak bisa menggunakan model pendekatan K epsilon, harus menggunakan model turbulensi yang lain. Lalu jenis fluidanya, misalkan kalau fluidanya itu adalah fluida Newtonian atau fluida non Newtonian juga memberikan pengaruh juga terhadap pola turbulensi yang terbentuknya. Ini bagian-bagian ini ya Pak yang sering banyak dikembangkan kalau di riset di penelitian ya, membuat model matematiknya. Ya. Berarti di jurnal-jurnal biasanya ada tuh ya pemodelan itu ya Pak. Ada Pak, nanti saya kalau itu saya bisa saya bagikan atau saya kirimkan model-model penelitian yang menggunakan UDF, User Defined Function. Boleh Pak. Saya kalau memang mungkin yang jadi perhatian saat ini nih untuk temperatur ya. Kita pengen tahu kira-kira pemodelan matematikanya dia pakai model apa, sehingga nanti bisa kita coba dengan ini Pak. Saran lagi Pak, kalau misalnya ini kan kita bisa pelajari nih model-model kayak gitu. Misalkan saya baca di sini ada solution ya, di situ B6 ya, di gambar itu ada solution B6, ada tulisan elastic strain tulisannya, ada tulisan equivalent elastic strain. Mana tuh bukan equivalennya itu ya, equivalent elastic strain. Nah, yang kedua ini ada model matematiknya Pak. Nanti coba masuk ke Fluent Pak. Ke Fluent ke ANSYS-nya. Yang help-nya. Masuk aja ke help-nya ANSYS yang tadi. Help-nya ketik aja kata mechanical help-nya ketik aja equivalent elastic strain. Ketik aja ya. Diketik equivalent elastic strain. Ya, elastic spellnya harus sama ya. Oke. Terus ya di search. Nah, ini coba tuh equivalent ya, coba diklik. Diklik aja, diklik. Terus di next. Biasanya nanti akan keluar persamaan. Nah, ini ada model-modelnya Pak. Ini ketika dia menghitung membran stress. Ini dia menggunakan teori ini, Pak. Terus coba dicari yang itunya di bending stress. Nah, bending stress dia menghitung dengan model persamaan ini. Stabilisasi energi. Ada thermal tuh. Ada thermal tuh kayaknya, Pak. Ya. Nah, berarti kalau pada saat dia mengeluarkan temperatur, post processing berupa gambar temperatur, kontur temperatur itu menggunakan persamaan itu yang dihitung ya, menggunakan teori ini. Nah, ini thermal strain. Software menghitung thermal strain ini dengan persamaan ini, dengan model matematika ini. Boleh dicoba nih Pak ya. Jadi dari tadi tuh elastic strain kita klik ke thermal atau apa ya, kita bisa coba-coba. Boleh tuh Ger, silakan dilanjut Ger untuk dicoba-coba dengan menggunakan DDF tadi. Coba masuk ke thermal, kita coba model matematika yang tadi, nanti kita lihat seperti apa. Nanti atau tapi ada dua tuh Pak, ada equivalent elastic strain 2 sama elastic strain 3. Sama aja kan Pak ya? Ini untuk yang 2-3 ini untuk masing-masing ini ya Pak, alatnya Pak. Misalnya yang 2 ini buat si cutting toolsnya ini aja, terus yang 3 buat si pelatnya gitu Pak. Kalau misalnya yang nggak ada nomornya untuk keseluruhan. Oke. Nah, artinya kalau kita fokus ke tool ya berarti elastic strain tool ya. Iya, bisa diganti juga namanya.
Namanya juga bisa diganti, Pak. Siap, silakan Ger, dilanjut ya, nanti coba-coba lagi. Itu modelnya Ger dibuat di Workbench sendiri ya Ger ya? Iya, Pak. Bukan dibuat dari CAD 3D, bukan? Bukan, Pak. Bisa juga, Pak, kalau misalnya dibuat dari SolidWorks gitu. Tapi tadi Gary bilang ada kendala ya? Nah, iya, Pak, kalau misalnya kita bikin di SolidWorks, terus kita convert ke ANSYS, kadang itu geometrinya itu nggak sama kayak yang di SolidWorks gitu. Misalnya kayak di SolidWorks itu kan misalnya kayak gini, Pak. Misalnya kita bilang, ini dari SolidWorks, kita lagi di SolidWorks gitu, Pak. Terus kita convert ke ANSYS gitu. Terus nanti mau gitu, Pak, ada di cutting tools-nya ada garis gitu, garis tengahnya. Terus nanti pas kita solve di simulasinya error gitu, Pak. Nah, kalau misalnya problemnya kayak gitu, saya ada saran ya. Kenapa dia nggak bisa namanya error ya? Iya. Caranya lihat aja help-nya, lihat lagi help-nya ANSYS di situ help-nya. Ya, help. Kemudian lihat about mechanical tentang help-nya. Ada nggak? Bukan tadi ada help di bagian yang tadi help. About di sini. Ya, nah, lihat release-nya kapan tahun release software ini dikeluarkan. 11 April 2017. Betul ya? Tertulis ya. Software build date Tuesday 11 April 2017. Nah, nanti strateginya kalau mau supaya ini CAD-nya bisa dibaca bagus oleh software, gunakan SolidWorks yang di bawah tahun 2017. Jadi bisa masuk ya dari karena kalau dia di atas, misalnya 2022 atau 2019 itu kan ketinggian. Sehingga pada saat dia transformasi gambar, ya ada gambar yang ini, yang tadi yang timbul keluar, misalnya ada garis, ada ini. Ya sama kayak kita misalnya ngetik di Microsoft Word, ya ada misalnya ngetik DOC dengan DOCX, yang versi lama dengan versi baru itu kan ketika sama-sama membuka dokumen kan ada bagian yang ini, yang itu lihat aja. Jadi kalau lihat ininya, kalau misalnya mau bukanya di 2017, ANSYS-nya berarti gambar CAD solidnya di bawah itu. SolidWorks 2000 berapa ya? 2010 versi 2010 atau 2000. Pokoknya di bawahnya itu ya Pak ya? Di bawahnya itu ya? Iya, di bawah itu Pak, di bawah 2017. Kalau di atas 2017 berarti ANSYS-nya harus di-up lagi, dinaikin lagi. Misalnya buka gambarnya di 2018 SolidWorks-nya. Berarti pakai ANSYS-nya yang keluaran sekarang ya 2022. Itu akan lebih ini lagi. Jadi coding CAD-nya dia akan lebih bisa lebih detail ketika membaca gambar yang ada di versi sebelumnya. Intinya CAD-nya harus di bawahnya Pak ya? Iya betul Pak, harus di bawahnya, harus di bawah versi ini, di bawah 2017. Baik Pak. Oke, jadi baik Pak Demora, terima kasih banyak. Problem solve ya, yang untuk masalah model CAD ternyata berhubungan dengan versi ya, versi CAD-nya itu harus di bawah dari versi ANSYS-nya. Oke, kalau boleh tahu Pak Damora di lab komputer ANSYS yang versi berapa nih Pak? ANSYS yang kemarin itu terakhir di install 2022. Waduh, baru banget. Kalau gitu di lab komputer aja lah. Kita mau coba di sana kapan-kapan boleh Pak Damora ya? Ngetes ANSYS-nya. Coba boleh Pak, karena komputer kan dia mau digunakan untuk itu Pak, untuk apa? Ya, pada bulan dan education. Nah, Pak Damora izin, saya mau tanya sedikit dengan dengan situasi yang lebih fleksibel, mungkin nggak Pak komputer yang ada di lab itu di remote, jadi kita bisa buka di rumah, kemudian kita bisa simulasikan di rumah dengan laptop atau PC kita. Mungkin nggak? Bisa Pak.
Bisa Pak, sangat memungkinkan. Kemarin itu ada mahasiswa yang ngerjain skripsi pakai software Fluent ya. Itu dia mengerjakan dari rumah malahan. Oke. Komputernya dihidupin. Oke, saya izin satu Pak ya, buat Gary Pak. Ya. Dia bisa mungkin saya sekalian nanya gitu Pak. Kalau misalnya di lab komputer itu komputernya bisa di running sampai 4-5 hari gitu mungkin. Berarti mungkin bisa dapat yang lebih kompleks gitu Pak. Iya. Bisa aja di maksudnya 4-5 hari non-stop nyala gitu. Enggak sebulan ya. Satu aja Pak, kebetulan buat riset kita ini Pak, satu PC nggak boleh dipakai khusus untuk simulasi ANSYS, bisa di remote gitu karena ya biar bisa fleksibel dan tetap riset kita bisa berjalan. Itu aja sih Pak. Pak Remora, mau izin nih Pak. Iya bisa Pak. Tinggal ini aja pada saat komputernya dinyalakan itu nanti dikasih monitornya dituliskan mohon jangan diganggu sedang melakukan proses simulasi. Ya. Oke. Makasih banyak Pak Damora. Wah, support luar biasa. Iya Pak. Dari Pak Damora nih. Ya Gary, udah saya pesan buat kamu ya. Satu PC. Iya, Pak. Mau pulang, Ger? Kamu remote, kamu nggak perlu kemana-mana, di rumah aja kerjain. Tapi seakan-akan kamu lagi ada di lab sini. Gitu. Metaverse. Oke, nah nanti kita akan, soalnya ini mungkin nanti kita akan bisa jadikan jadi bahan, mudah-mudahan jadi satu kekuatan kita dalam analisa finite element dalam segala macam bentuk simulasi, dan saya juga berharap mahasiswa punya expert juga di bidang ini. Mudah-mudahan langkah kita, apa yang dicobakan Gary nanti sangat bermanfaat nih buat teman-teman nih Gary. Juga buat kita dalam riset ke depan. Kalau mohon bantuan dan supportnya ya. Oke. Kira-kira apa lagi Pak Agus? Ya cukup sih Pak. Cuma itu aja. Tadi kan temperatur. Ya. Ada boleh tampilkan dampak-dampak yang lain nggak Gary? Mungkin force atau apa gitu? Itu aja sih. Itu aja. Tadi ada deformation udah ya. Strain udah. Kalau strain stress sih umum lah ya. Ya keluarannya memang itu. Keluarannya itu ya. Oke. Nah ini apa nih? Ini strain ya. Stress. Kalau ini biasanya kalau yang mau dianalisa itu pada saat kontak pertama antara katimpul dengan benda kerja, nah itu stresnya. Biasanya dipnya itu kalau mau dianalisa surface-nya itu begitu kontak dengan setelah kontak di tengah seperti apa surface-nya. Struktur mikronya juga berbeda. Sebetulnya itu dampak dari panas juga. Panas. Sebenarnya panas ini yang sumber dari segala sumber dampak yang akan ditimbulkan, Ger. Nah ini depth of cut dengan 2 mili ini kan besar sekali, panasnya juga lah. Nah, grafik bisa tampilkan grafiknya, Ger? Grafik. Nah, coba kita melihat grafik stress strain misalnya, atau grafik force atau grafik apa gitu. Mesinnya di Hayden coba Ger, biar tampilannya bagus Ger. Gimana Pak? Mesinnya di Hayden, mesinnya. Di hidden mesinnya. Mesinnya. Iya, biar tampilannya bagus. Biar tampilan cutting tool-nya itu bagus. Ini mau lihat grafiknya dulu atau ini, Pak? Boleh. Grafik dulu. Oh. Iya. Itu bisa ratusan halaman itu. Apa ya? Data ini. Banyak itu semuanya dia ada berapa halaman. Tapi nah ini grafik kan kita grafik, coba lihat grafik apa ini? Kalau nodulnya ada itu milimeter ke keterangannya. Kalau kita butuh nodulnya semuanya bisa dipilih. Oke. Milimeter ya dan second. Oh, kecepatan ya? Kecepatan ya Pak? Ada itu modelnya apa? Milimeter per second. Total deformation. Total itu total deformation.
Yang kita jadi perhatian sih sekarang sebenarnya temperatur sama force ya kan? Itu masih jarang. Di situ arah sana masih jarang. Jadi gampang masuk jurnal kita. Coba deh biar untuk force nanti next coba kamu tolong explore bagaimana caranya bisa menampilkan force dan temperature, tapi temperature memang kan tadi harus pemodelan dulu ya, harus pemodelan dan coding dulu. Nanti deh setelah ini coba kamu explore yang mengenai 2 poin tadi, kayak gimana ini. Sementara sih oke ya Pak. Oke ini Ger, coba Ger basicnya Ger di hidden Ger, biar kelihatan nanti ininya form daripada prosesnya itu kelihatan. Bentar, Pak. Saya juga bingung, Pak, cara nge-hide meshing-nya, Pak. Bentar, Pak. Gak apa-apa, Ger. Nanti kalau kita tanya dari ansisnya. Iya. Gak apa-apa, nggak mesti sekarang, nanti kamu coba cari-cari lagi lah. Apa. So far sampai saat ini udah oke lah. Ya. Beautiful. Udah sampai sejauh ini. Tinggal diperdalam lagi, kaji lagi sampai betul-betul kita bisa menyerupai kejadian aslinya. Ya mungkin mendekati lah ya, kalau menyerupai mungkin agak susah ya. Mendekati lah paling tidak. Oke, untuk milling, oke, kalau yang untuk friction stir welding apakah ada berita yang udah dicoba belum? Oke. Saya belum coba lagi, Pak, yang friction stir welding, Pak. Soalnya saya kira kemarin itu cuma bahasan aja gitu, Pak. Belum dipraktikkan langsung, jadi saya belum coba, Pak. Ya. Sebenarnya gini, mungkin kita bisa analogikan aja, ini adalah toolnya untuk friction stir welding. Workpiece-nya ini, cuma gerakannya itu dia bukan dari samping, tapi dia dari atas turun ke bawah, dia boring dulu, baru dia bergerak. Jadi di boring dari atas ke bawah sejauh kedalaman 0,1 mm, baru digeser. Gitu aja. Jadi tetap pakai tool yang ini dan benda kerja yang ini saja, cuma gerakannya agak berbeda sedikit. Yang ini kan kamu langsung dari samping bergeser ya. Kalau yang berikutnya kamu coba dia dari atas turun dulu, turunnya ke bawah, membuat boring atau lubang dibor sedalam 0,1 mm, baru kemudian digeser. Kira-kira seperti itu sih. Jadi itu sudah bisa saya anggap sebagai analogi untuk proses friction stir welding. Karena proses friction stir welding itu begitu, cuma beda toolnya aja. Cuma beda toolnya doang sih gitu. Jadi kalau sejauh nanti kamu coba ternyata bisa, syukur-syukur kita nanti di kesempatan yang lain kita akan menggunakan cara kamu yang tadi itu, yang turun buat boring terus bergeser untuk friction stir welding. Gitu. Jadi Pak, saya mau bertanya nih Pak, fokus utamanya itu kita mau menganalisis proses milling atau FSW gitu Pak? Nantinya Pak, yang jadi output kita Pak. Milling dulu. Milling dulu kan masih banyak pertanyaan juga tuh tadi yang belum terjawab ya. Fokus itu aja dulu sampai ketemu, sampai kamu tadi coba-coba unit divine apa tadi, UDF ya dari Pak Damora, kemudian input juga dari Pak Damora mengenai meshing, kemudian penggunaan
model matematika tadi, ya, coba kamu explore. Itu dulu aja, fokus ke situ aja dulu. Nanti kalau udah selesai, baru kita masuk ke friction stir welding. Cuma ini cuma kasih gambaran aja, kira-kira proses friction stir welding itu seperti itu, gitu. Kira-kira demikian aja. Ini asisnya crack bukan? Ya. Gimana, Pak? Ini asisnya crack ya? Iya, Pak. Ya udah nanti kan kamu kalau bisa remote bukan crack lagi, udah license langsung dari punya kampus. Nanti saya coba atur ya bagaimana nanti saya akan bahas dalam Padamora bagaimana nanti untuk remote-nya itu akan ada setting-settingan. Nanti kalau udah ini saya akan infoin lah ke kamu. Ya. Baik, Pak. Oke. Cukup. Coba Pak. Ada lagi Pak? Cukup. Oh, ini sudah bagus, tinggal dikembangkan aja. Kan memang tadi seperti pada Mura katakan ada tahapan-tahapan yang konsistensinya, kondisi batasnya, boundary-nya nanti bagaimana. Nanti meshing-nya apakah harus diperkecil lagi? Begitu meshing diperkecil juga running-nya yang tadinya 4 jam mungkin bisa jadi 2 kalinya 8 jam atau 6 jam. Oke, Gary, makasih banyak, Gary. Saya rasa cukup hari ini, Gary. Padamora ini ditambahin. Padamora, makasih banyak Padamora. Mau ditambahin, Pak? Barangkali. Iya, Pak. Iya, saya lihat videonya di simulasi ini, di monitor di layar bisa terlihat. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak, Gary ya. Kita berkabar lagi deh. So, saya rasa demikian diskusi kita hari ini sangat menarik, sangat berguna dan bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan perbaikan yang lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dari hari ini. Terima kasih Gary, selamat siang ya. Gary, thank you, Gary. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, makasih Padamora. Padamora, makasih banyak, Pak. Terima kasih Padamora. Iya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Saya matiin recordnya, Pak. Ya. Makasih. Saya tutup ya diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ger. Waalaikumsalam. Makasih Padamora. Ya.